Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Alkisah, di sebuah zaman ketika para penyair lebih ditakuti daripada pedang dan kata-kata lebih tajam dari pisau dapur manapun, lahirlah seorang anak laki-laki di bumi Persia. Tahunnya adalah 750 Masehi. Namanya Abu Nawas. Dan sejak kecil, ia sudah membuat orang-orang di sekitarnya bergantian antara tertawa dan geleng-geleng kepala. Ketika usianya menginjak masa remaja, Abu Nawas tidak menghabiskan waktunya seperti kebanyakan anak muda lain yang sibuk memandangi awan atau melamunkan hal-hal yang tak jelas. Tidak, ia justru tekun menimba ilmu agama, mempelajari bahasa Arab hingga ke akar-akarnya, dan bergaul akrab dengan orang-orang Badui, padang pasir yang bicaranya lugas dan hidupnya keras bagai batu gurun. Dari pergaulan itulah Abu Nawas menyerap sesuatu yang tidak bisa dibeli di pasar manapun, kecerdasan yang hidup. Ia menguasai bahasa Arab bukan sekadar tata bahasanya, melainkan juga jiwanya. Ia memahami adat istiadat orang Arab bukan dari buku tebal berdebu, melainkan dari duduk bersama mereka di bawah bintang-bintang gurun yang tak terhitung jumlahnya. Maka jadilah Abu Nawas seorang yang tak biasa. Ia seorang budayawan, seorang penyair, seorang penyanyi. Lidahnya luwes, penanya lebih luwes lagi. Dan ketika ia membuka mulut untuk bersyair, orang-orang berhenti melakukan apapun yang sedang mereka kerjakan, sebab mereka tahu bahwa kata-kata yang keluar bisa menjadi pujian yang mengangkat seseorang ke langit, atau sindiran yang menenggelamkan seseorang ke dalam tanah. Sayangnya, kemampuan itu kadang digunakan dengan cara yang kurang bijaksana. Pada suatu hari yang cerah namun kelak menjadi berawan bagi salah satu pihak, Abu Nawas mengayunkan penanya ke arah seorang bernama Ismail bin Sahl. Ismail bukanlah orang sembarangan. Ia seorang sastrawan terkemuka, dikenal luas, dihormati banyak orang, dan merasa dirinya memang layak dihormati. Maka ketika Abu Nawas menyerangnya, bukan dengan tombak, melainkan dengan sebaik puisi, lukanya terasa 2 kali lebih dalam. Isi puisi Abu Nawas itu kira-kira begini bunyinya. Roti Ismail bin Sahl, tak ubahnya sebuah tipu daya. Ketika engkau membelahnya, roti itu tipis sekali. 2 baris, singkat, tapi racunnya lambat meresap. Apa maksudnya? Orang-orang saling berdecak, saling berbisik, saling menebak. Namun, yang paling mungkin Abu Nawas sedang menyindir ilmu kesastrawanan Ismail yang dari luar tampak besar dan megah. Namun ketika dibelah dan diteliti dengan seksama, isinya tipis bak kulit bawang. Seperti roti yang dikira tebal, ternyata bisa dilihat tembus cahaya. Tentu saja Ismail berang, marah sekali. Jenis marah yang tidak langsung padam meski sudah minum air banyak-banyak. Maka berjalanlah waktu. Sebagaimana waktu memang tak pernah mau diam. Beberapa minggu berlalu, dan disinilah cerita menjadi menarik. Abu Nawas, sang penyair cerdas yang lidahnya lebih gesit dari kakinya, tiba-tiba terbentur sebuah masalah pelik. Masalah yang rumit, masalah yang sungguh malang nasibnya. Hanya satu orang di dunia ini yang tahu jawabannya, Ismail bin Sahl. Tepuk jidat. Kini Abu Nawas duduk termenung di sudut rumahnya. Di dalam dadanya sedang berlangsung sebuah perdebatan sengit antara harga dirinya yang tinggi dan kebutuhannya yang mendesak. Di satu sisi, kalau tidak meminta tolong Ismail, urusannya tidak akan selesai. Di sisi lain, kalau datang ke rumah Ismail, ia pasti akan disambut bukan dengan teh hangat dan kurma, melainkan dengan ejekan yang sudah dipersiapkan masak-masak selama berminggu-minggu. Dilema memang selalu datang dalam bentuk yang paling tidak menyenangkan. Namun, Abu Nawas adalah Abu Nawas. Ia bukan orang yang lama, terjebak dalam kebimbangan. Setelah menimbang-nimbang dengan bijak,
atau mungkin dengan terpaksa, ia akhirnya memutuskan untuk bangkit, merapikan pakaiannya, dan melangkah menuju rumah Ismail. Ketika pintu terbuka dan Ismail melihat siapa tamunya, wajahnya berubah. Senyum ramah yang biasa ia pasang untuk tamu kehormatan menghilang entah kemana, berganti dengan ekspresi yang sejuk sekali, sejuk seperti musim dingin di puncak gunung. "Hei, Abu Nawas," kata Ismail. Suaranya seperti seseorang yang baru menemukan kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggu. "Berani sekali kamu datang kemari. Dengan wajah apa kamu berani menghadapku?" Di dalam hatinya, Ismail sudah menyusun barisan kata-kata pembalasan. Syair ejekan yang sudah lama ia asah, siap diluncurkan tepat sasaran. Inilah saatnya, inilah momennya. Tetapi sebelum Ismail sempat melanjutkan, Abu Nawas membuka mulutnya terlebih dahulu. Dan yang keluar bukanlah pembelaan diri, bukan pula dalih atau alasan berbelit-belit. Yang keluar adalah sesuatu yang jauh lebih tak terduga dari itu semua. Dengan suara yang tenang, dengan kepala yang menunduk bukan karena takut, melainkan karena sadar, Abu Nawas berkata, "Wahai Ismail bin Sahl, aku menghadapmu dengan wajah yang sama, sebagaimana aku suatu hari nanti akan menghadap Tuhanku. Dan engkau tahu dosaku kepadanya jauh lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dosa yang pernah kuperbuat kepadamu." Hening. Ismail yang tadi sudah bersiap-siap dengan kata-katanya yang tajam mendadak merasa seluruh senjatanya luruh satu persatu. Ada sesuatu dalam ucapan itu yang tidak bisa ditangkis dengan syair manapun. Bukan karena kata-katanya indah, melainkan karena kata-katanya jujur. Dan kejujuran yang lahir dari kerendahan hati, seperti air bening di tengah gurun, selalu menembus ke tempat yang paling dalam. Amarah Ismail yang sudah mengendap berminggu-minggu perlahan mencair. Rencana pembalasannya yang sudah tersusun rapi di kepala buyar tanpa meninggalkan bekas. Ismail memaafkan Abu Nawas dan Abu Nawas memaafkan Ismail atas apapun yang mungkin tersimpan di antara mereka. Mereka berdua pun akhirnya berdamai. Bukan perdamaian yang dipaksakan karena sungkan, melainkan perdamaian yang lahir karena salah seorang di antaranya cukup berani untuk menanggalkan kebanggaannya terlebih dahulu. Konon, pertemuan itu menjadi salah satu kisah yang paling dikenang dari perjalanan hidup Abu Nawas. Bukan karena syairnya yang paling indah, bukan karena akalnya yang paling cerdik, melainkan karena saat itu Abu Nawas memilih senjata yang paling langka di antara semua yang ia miliki, kerendahan hati. Dan ternyata itulah senjata yang paling ampuh dari semuanya. Kisah selanjutnya, Al-Kisah di sebuah negeri yang cukup jauh letaknya, hingga angin pun perlu beristirahat sebelum sampai ke sana. Hiduplah seorang raja yang gemar sekali mendengar cerita tentang orang-orang hebat. Bukan untuk mengagumi mereka, melainkan untuk menantang mereka. Sebab raja ini memiliki hobi yang cukup unik. Ia senang sekali merasa lebih berani dari siapapun. Maka, ketika kabar tentang Abu Nawas sampai ke telinganya, sang raja tidak bisa tidur nyenyak. Kabar itu berbunyi kira-kira begini. Ada seorang lelaki dari negeri seberang, namanya Abu Nawas, yang konon tidak takut kepada siapapun di muka bumi ini, kecuali hanya kepada Allah semata. Bukan karena ia ceroboh, bukan pula karena ia tidak mengenal bahaya, melainkan karena ia mengenal sesuatu yang lebih besar dari bahaya itu sendiri. Sang raja mengerutkan dahi, hatinya bergolak, tidak takut kepada siapapun. Kita lihat nanti. Dan kebetulan, atau mungkin sudah takdir yang mengatur dengan rapi, Abu Nawas sedang berada di negeri tersebut. Maka, tanpa membuang waktu, sang raja memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Abu Nawas pun datang. Langkahnya santai, seperti orang yang dipanggil untuk menikmati jamuan makan siang, bukan untuk diinterogasi oleh seorang raja bertubuh besar. "Apakah engkau yang bernama Abu Nawas?" tanya sang raja dari atas singgasananya, dengan nada seseorang yang sudah tahu jawabannya, tapi tetap ingin bertanya agar terdengar berwibawa. "Benar, Yang Mulia,"
jawab Abu Nawas dengan takzim. Aku dengar kau seorang lelaki yang pemberani. Benarkah itu? Lanjut sang raja. Abu Nawas mengangguk tanpa ragu. Benar yang mulia. Bahkan ketika saya salah pun, saya tetap berani. Apalagi kalau saya benar. Sang raja mengernyit. Kalimat itu aneh. Terdengar seperti teka-teki yang dijawab sebelum ditebak. Maksudmu apa? Meskipun salah, kau tetap berani? Maksudnya, jawab Abu Nawas dengan senyum tipis, berani menerima hukuman atas kesalahan yang saya perbuat, yang mulia. Sang raja terdiam sejenak, mencerna jawaban itu. Lalu, karena ia memang datang bukan untuk berdebat soal filsafat, ia langsung saja ke inti persoalan. Baiklah, karena kau mengaku pemberani, aku ingin menantangmu berduel. Apakah kau siap? Abu Nawas menatap sang raja sebentar. Tubuh sang raja itu besar. Besar sekali. Jenis besar yang membuat bayangan orang lain terlihat seperti bayangan kucing di bawah sinar matahari siang. Namun, alih-alih menolak atau langsung setuju, Abu Nawas balik bertanya dengan nada setenang orang yang sedang memilih buah di pasar. Soal itu mudah, yang mulia. Tapi, bolehkah hamba bertanya terlebih dahulu? Apa gerangan alasan Tuan Raja ingin berduel dengan saya? Aku ingin menguji seberapa besar keberanianmu yang selama ini dibicarakan orang. Jawab sang raja. Mantap. Abu Nawas terdiam. Mulutnya diam, tapi otaknya bekerja lebih keras dari kuda yang membawa beban di tanjakan. Ia menatap sosok sang raja sekali lagi, dari atas ke bawah, lalu dari bawah ke atas. Kesimpulannya sama. Ini bukan pertandingan yang bisa dimenangkan dengan otot. Melihat Abu Nawas terdiam, sang raja tertawa kecil. Lalu, dengan nada yang sengaja diperbesar agar terdengar oleh seluruh isi ruangan, ia berkata, "Kenapa diam, Abu Nawas? Jangan-jangan kau mulai ketakutan? Tidak kusangka, rupanya kau seorang pengecut juga." Ejekan itu bekerja seperti yang diharapkan. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Hamba menerima tantangan yang mulia, namun izinkan hamba memohon waktu 3 hari untuk bersiap." Sang raja mengangguk puas. "Baik, permintaanmu kukabulkan." Abu Nawas pun meninggalkan istana dengan langkah yang tetap tenang. Meskipun di dalam kepalanya sedang berlangsung rapat darurat yang cukup ramai. Selama 3 hari berikutnya, Abu Nawas berkeliling negeri itu seperti orang yang sedang berwisata. Namun, sesungguhnya sedang mengumpulkan informasi. Ia bertanya ke sana dan ke sini, mencari tahu tentang sang raja. Apa kesukaannya? Apa ketakutannya? Apa yang bisa membuat raja sebesar itu tiba-tiba menjadi kecil? Namun, hasilnya nihil. 1 hari berlalu tanpa jawaban. 2 hari berlalu masih tanpa hasil. Hingga di hari ketiga, seorang warga yang baik hati memberikan petunjuk yang tidak terduga. "Kenapa tidak kau temui saja orang yang dulu mengasuh raja semasa kecilnya? Kalau ada yang tahu rahasia raja, pastilah beliau orangnya." Abu Nawas langsung tegak. "Di mana aku bisa menemuinya?" Alamat pun diberikan. Dan singkat cerita, sebelum matahari sempat beranjak jauh, Abu Nawas sudah duduk di hadapan sang pengasuh tua itu, mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dan apa yang ia dengar membuat sudut bibirnya perlahan terangkat. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Kabar tentang duel antara Abu Nawas dan sang raja rupanya sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Lebih cepat dari kabar pernikahan dan lebih menarik dari kabar panen raya. Para penduduk berduyun-duyun memadati alun-alun kota sejak pagi. Anak-anak duduk di pundak ayah mereka. Para ibu berjinjit agar bisa melihat. Semua ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Apakah benar ada manusia yang berani berdiri di depan raja mereka tanpa gemetar? Lalu datanglah Abu Nawas. Ia melangkah masuk ke alun-alun dengan langkah yang sungguh membingungkan banyak orang. Justru terlihat seperti orang yang sedang berjalan-jalan sore. Tidak tergesa, tidak pucat, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri dengan gugup. "Luar biasa juga kau, Abu Nawas," kata sang raja dari tempatnya berdiri,
dengan nada yang mengandung sedikit kekaguman meski berusaha disembunyikan. "Kau benar-benar punya nyali. Kan sudah hamba katakan." "Yang mulia," jawab Abu Nawas ringan, "hamba tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah." "Bagus, kalau begitu kita mulai saja." "Tentu yang mulia," kata Abu Nawas. "Tapi sebelumnya, izinkan hamba memohon satu hal kecil." "Apa? Bolehkah hamba mengajak serta seorang sahabat?" Sang raja tertawa. "Jadi kau mau main keroyokan, Abu Nawas? Silakan saja. Aku tidak takut kalian berdua." Abu Nawas menggeleng pelan. "Keroyokan itu bukan sifat orang yang terhormat, yang mulia. Sahabat hamba bukan untuk ikut melawan. Ia hanya ingin menyaksikan dari dekat. Duduk di barisan paling depan, sebagai penonton." Sang raja mengangkat bahu. "Baiklah, mana sahabatmu itu? Suruh ia duduk di tempat yang bisa melihat dengan jelas." Abu Nawas mengangguk sopan. Lalu, dengan langkah yang tetap santai, ia berjalan mendekati sang raja. Tangannya masuk ke dalam saku jubahnya. Dan dengan penuh khidmat, ia mengeluarkan seekor katak. Seekor katak kecil, basah, dan tampak sama sekali tidak mengerti bahwa dirinya baru saja menjadi senjata paling ampuh di alun-alun itu. Wajah sang raja berubah dalam sekejap. Dari merah karena semangat, menjadi putih seperti kapur. Lututnya tampak berguncang. Napasnya mendadak tidak beraturan. Abu Nawas menatapnya dengan tenang dan berkata, "Pelan, cukup hanya untuk didengar oleh raja saja. Bagaimana yang mulia? Apakah pertandingan akan dilanjutkan? Atau mungkin yang mulia ingin rakyat menyaksikan sendiri apa yang terjadi selanjutnya?" "Singkirkan hewan itu," bisik sang raja dengan suara yang bergetar. "Jauhkan dari hadapanku." "Hamba sangat memahami perasaan yang mulia," kata Abu Nawas dengan nada yang lembut namun penuh makna. "Maka sebelum keadaan menjadi tidak perlu, lebih baik yang mulia umumkan kepada para penduduk bahwa pertandingan hari ini dibatalkan dan bahwa akulah pemenangnya." Sang raja menelan ludah, menatap kerumunan rakyatnya, lalu menatap katak di tangan Abu Nawas, lalu menatap rakyatnya lagi. Perhitungannya singkat dan hasilnya jelas. "Baik," kata sang raja dengan suara yang berusaha terdengar berwibawa meski kakinya masih ingin berlari. "Akan kuumumkan sekarang, tapi singkirkan dulu hewan itu." Abu Nawas dengan senang hati memasukkan kembali sang katak ke dalam sakunya, sementara sang raja mengumumkan kepada seluruh rakyat yang hadir bahwa duel dibatalkan dan Abu Nawas keluar sebagai pemenang. Sorak-sorai rakyat pun bergemuruh. Belakangan barulah diketahui asal-muasal semuanya. Sang pengasuh tua itu bercerita bahwa sewaktu raja masih kecil, ia pernah digigit seekor katak di dekat kolam istana. Lukanya tidak seberapa, tapi traumanya ternyata bertahan lebih lama dari luka itu sendiri. Bahkan di dalam mimpi pun, bila sang raja bertemu kata, ia terbangun sambil berteriak, seolah seluruh penjaga istana perlu dipanggil sekaligus. Maka, demikianlah kisah duel yang paling aneh dalam sejarah negeri itu. Pertandingan yang dimenangkan bukan oleh yang paling kuat, bukan oleh yang paling tinggi, melainkan oleh yang paling jeli, melihat apa yang tersembunyi di balik jubah kebesaran seorang raja. Abu Nawas pulang dengan langkah ringan, dan di dalam sakunya, seekor katak kecil duduk dengan tenang, sama sekali tidak tahu bahwa hari itu ia baru saja mengakhiri sebuah duel tanpa menggerakkan satupun kakinya. Kisah selanjutnya, Al-Kisah, di hamparan padang pasir yang luas dan panas, di mana angin bertiup seperti napas raksasa yang sedang kesal, hiduplah seorang Arab Badui yang hidupnya sederhana, namun hatinya luas. Ia tidak punya banyak harta, tidak punya rumah megah, tidak punya kebun yang rindang. Yang ia punya hanyalah seekor unta, dan ia menyayangi unta itu seperti seorang ayah menyayangi anaknya. Maka, ketika suatu hari unta kesayangannya itu mulai gelisah, menggerakkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri tanpa henti, dan di malam hari
merintih pelan menahan sesuatu yang jelas menyiksanya. Hati si orang Badui ikut remuk. Ternyata untanya terkena penyakit gatal-gatal. Jenis gatal yang tidak bisa diatasi dengan menggaruk. Karena kulitnya yang tebal justru membuat penderitaannya terasa lebih dalam dan lebih lama. Si orang Badui tidak tinggal diam. Ia bertanya kepada kawan-kawannya, kepada tetangganya, kepada siapa saja yang kira-kira pernah berurusan dengan penyakit serupa. Dan dari sekian banyak jawaban yang ia terima, hampir semuanya menunjuk ke arah yang sama, olesi dengan minyak jarak. Obat sederhana, mudah didapat, dan sudah terbukti sejak nenek moyang. Maka berangkatlah si orang Badui ke kota Baghdad untuk membeli obat yang disarankan. Namun, di tengah perjalanan menuju pasar, tiba-tiba sebuah nama melintas di benaknya. Nama yang sudah sering ia dengar, dikisahkan orang dari mulut ke mulut, dari sudut padang pasir hingga ke lorong-lorong kota. Abu Nawas. Bukankah di kota ini ada seorang ulama sufi yang terkenal itu? Orang yang katanya memiliki karamah, ilmu yang dalam, dan doa yang dikabulkan. Lebih baik aku mampir ke sana dulu, pikir si orang Badui. Siapa tahu berkahnya bisa menambah mujarabnya obat yang akan kubeli. Setelah bertanya kepada beberapa warga yang ia temui, si orang Badui akhirnya mendapatkan alamat yang dicarinya. Tanpa membuang waktu, ia pun melangkah menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu. Dan ketika pintu terbuka, tampaklah Abu Nawas dengan wajahnya yang tenang dan matanya yang selalu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang lucu meski sedang tidak tertawa. "Apakah Anda yang bernama Tuan Abu Nawas?" tanya si orang Badui dengan hormat. "Iya benar. Kamu siapa dan ada keperluan apa datang kemari?" jawab Abu Nawas sambil mempersilakan tamunya masuk. Si orang Badui pun duduk dan mulai bercerita tentang untanya yang tersayang, tentang penyakit gatal yang menyiksanya setiap malam, tentang saran kawan-kawannya untuk menggunakan minyak jarak. Dan kemudian, dengan nada yang sungguh-sungguh, ia menyampaikan maksud kedatangannya yang sesungguhnya. "Tapi saya lebih percaya dengan karamah Tuan. Tolong doakan unta saya, berkahilah dia agar lekas sembuh dari penyakitnya." Abu Nawas mendengarkan semuanya dengan sabar. Lalu, dengan nada yang hangat namun jujur, ia berkata, "Loh, saran dari kawan-kawanmu itu benar adanya. Minyak jarak memang sudah dikenal bisa menyembuhkan penyakit gatal. Gunakanlah itu." "Tapi saya kurang yakin, Tuan," balas si orang Badui, tidak bergeming. "Saya lebih percaya dengan karamah Tuan. Tolonglah, doakan unta saya." Abu Nawas terdiam sejenak. Di dalam benaknya, sebuah pergulatan kecil sedang berlangsung. Ia tahu betul bahwa penyakit butuh obat. Ia tahu bahwa doa bukan pengganti ikhtiar. Ia juga tahu bahwa ia bukanlah tabib hewan, apalagi seorang wali yang doanya menjamin kesembuhan makhluk berkaki empat secara ajaib. Mana mungkin hanya dengan doa tanpa obat penyakit bisa sembuh begitu saja, bisik akal sehatnya. Namun ia juga melihat sesuatu yang lain di wajah tamu di hadapannya. Keyakinan yang bersih, kepercayaan yang tulus, bukan kepercayaan buta, melainkan keyakinan seorang yang memang sudah memilih untuk percaya sepenuhnya. Dan Abu Nawas memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ilmu kedokteran, bahwa keyakinan yang kuat adalah kekuatan yang nyata. Bahkan bila kita belum sepenuhnya bisa menjelaskannya. Maka ia pun berkata dengan bijak, "Baiklah, tetapi kau harus tetap membeli minyak jarak itu, seperti yang disarankan kawan-kawanmu. Bawa kemari dan akan kubacakan doa atasnya. Insya Allah, dengan izin Allah, untamu akan sembuh." Wajah si orang Badui langsung berseri-seri. Ia segera pergi ke pasar, membeli minyak jarak, lalu kembali ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas menerima botol itu, membacakan doa dengan khusyuk, lalu menyerahkannya kembali. Si orang Badui pun pulang dengan hati yang ringan dan langkah yang pasti. Hari demi hari,
Ia rutin mengoleskan minyak jarak itu ke tubuh untanya dengan penuh perhatian dan keyakinan. Dan beberapa hari kemudian, unta itu perlahan berhenti menggeliat. Rintihan di malam hari semakin jarang. Kulitnya membaik, nafsu makannya kembali, dan akhirnya sang unta sembuh sepenuhnya. Betapa bahagianya si orang Badui. Ia mengucap syukur berkali-kali. Tangannya terangkat ke langit, matanya berkaca-kaca. Karamah Tuan Abu Nawas sungguh luar biasa, katanya dengan penuh kekaguman. Doanya bisa menyembuhkan unta saya, meski melalui perantara minyak jarak. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah Abu Nawas. Kali ini, membawa sejumlah uang sebagai tanda terima kasih yang ingin ia sampaikan dengan sepenuh hati. Namun, Abu Nawas menggeleng pelan. "Tidak perlu, aku tidak mau menerimanya," kata Abu Nawas dengan lembut namun tegas. "Sedekahkan saja kepada anak-anak yatim. Mereka jauh lebih berhak." Si orang Badui tampak bingung. "Kenapa Tuan menolak? Bukankah karamah Tuan yang menyembuhkan unta saya?" Abu Nawas tersenyum. Senyum seorang yang menyimpan kebenaran di baliknya, bukan untuk disembunyikan, melainkan karena belum tentu semua orang siap mendengarnya. Dan mungkin dalam hatinya yang paling dalam, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, "Yang menyembuhkan untamu bukanlah doaku, wahai sahabat. Yang menyembuhkannya adalah obat yang tepat, perawatan yang tekun, dan keyakinanmu yang begitu kuat hingga kau merawat untamu dengan penuh cinta dan harapan. Aku hanyalah sebuah pintu yang kau ketuk agar kau mau melangkah ke dalam dengan keyakinan penuh." Maka demikianlah kisah si orang Badui, untanya yang gatal, dan sebotol minyak jarak yang dibacakan doa. Pelajaran dari kisah ini terasa sederhana, namun memiliki akar yang dalam. Bila seseorang datang kepadamu dengan penuh keyakinan dan memohon agar kau doakan kesembuhannya, janganlah kau tolak mentah-mentah. Meski kau merasa dirimu tidak cukup layak, meski kau tidak yakin doamu akan dikabulkan, bacakanlah doa semampumu. Bahkan, sekadar basmalah yang keluar dari mulut yang tulus pun sudah cukup untuk menjadi jangkar bagi keyakinan seseorang. Karena keyakinan orang yang meminta tolonglah yang sesungguhnya menjadi sugesti terbesar dalam proses kesembuhannya. Bukan kehebatanmu, bukan karamahmu, melainkan kepercayaan mereka yang murni, yang kemudian menggerakkan mereka untuk berikhtiar dengan sepenuh hati. Namun ingatlah pula separuh kisah yang lain. Jangan sekali-kali kau manfaatkan kepercayaan itu untuk mengambil keuntungan. Abu Nawas menolak uang itu bukan karena ia tidak memerlukannya. Ia menolaknya karena ia jujur kepada dirinya sendiri bahwa yang berjasa bukanlah ia, dan menerima bayaran atas jasa yang bukan miliknya adalah sebuah ketidakjujuran yang halus namun berbahaya. Dan ketidakjujuran sekecil apapun, bahkan yang dibungkus dengan jubah kesalehan sekalipun, tetaplah ketidakjujuran. Kisah selanjutnya. Malam itu, kota Baghdad seperti sedang menahan napas. Langit pekat tanpa bulan. Bintang-bintang pun seperti segan menampakkan diri, seolah tahu bahwa malam ini bukan malam untuk bersinar. Jalanan yang biasanya ramai kini lengang dan sunyi. Hanya sesekali terdengar desir angin yang berjalan tanpa tujuan di antara tembok-tembok rumah. Di dalam salah satu rumah di sudut kota itu, Abu Nawas akhirnya menyerah pada kantuknya yang sudah sedari tadi menggoda. Ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang dengan perasaan seorang yang sudah menyelesaikan tugasnya hari ini dan tidak ingin diganggu oleh siapapun hingga fajar tiba. Matanya baru saja mulai terpejam. Pikirannya baru saja mulai mengambang di antara tidur dan jaga. Dan saat itulah terdengar suara ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. "Assalamualaikum." Abu Nawas membuka satu matanya, lalu menutupnya lagi, lalu membuka keduanya dengan enggan. Siapa pula yang bertamu di malam segelap ini? Keluhnya dalam hati, sambil perlahan bangkit dari ranjang, mengambil jubahnya dan berjalan
menuju pintu dengan langkah seseorang yang sangat ingin tidak melakukan hal itu. Pintu pun dibuka. Di luar berdiri seorang lelaki asing. Wajahnya tidak dikenal, senyumnya terlalu lebar untuk ukuran orang yang baru pertama kali bertemu, dan matanya tampak sibuk melirik ke dalam rumah sebelum Abu Nawas sempat mengucapkan sepatah kata pun. "Kamu siapa? Dan ada keperluan apa datang bertamu di malam seperti ini?" tanya Abu Nawas langsung ke intinya. Namun, si lelaki tidak menjawab pertanyaan itu. Alih-alih, ia justru membuka percakapan dari arah yang tidak terduga, seperti seseorang yang sudah menyiapkan naskahnya jauh-jauh hari. "Wahai Abu Nawas, bukankah engkau dikenal sebagai orang yang taat beribadah? Bukankah engkau sangat takut kepada azab Allah? Dan bukankah engkau memuliakan Allah melebihi apapun di dunia ini?" Abu Nawas mengernyit. Pertanyaan itu benar semua isinya, namun entah mengapa terdengar seperti jebakan yang sedang dipasang dengan sangat percaya diri. "Iya, tentu saja," jawab Abu Nawas hati-hati. "Tapi apa hubungannya semua itu dengan kedatanganmu malam ini?" Si lelaki mengangguk seolah itulah jawaban yang sedang ia tunggu. "Begini, malam sudah sangat larut. Dingin di luar terasa menggigit tulang. Aku tidak mungkin melanjutkan perjalanan dalam kegelapan seperti ini. Maka, izinkanlah aku menginap di rumahmu semalam saja." "Baik, tapi kau masih belum menjawab pertanyaanku," kata Abu Nawas. "Apa hubungannya rasa takutku kepada Allah dengan permintaanmu untuk menginap di sini?" Si lelaki tersenyum. Senyum yang ia pikir adalah senyum paling cerdik yang pernah ada. Lalu, dengan nada yang dibuat sehikmat mungkin, ia berkata, "Wahai Abu Nawas, ketahuilah, aku adalah menantu Tuhanmu, Tuhan yang selalu kau muliakan melebihi apapun." Hening sejenak, Abu Nawas menatap lelaki di depannya itu dengan tatapan yang sulit dibaca. Matanya tidak membesar karena terkejut, alisnya tidak terangkat karena kagum. Ia hanya diam sebentar, seperti seorang yang sedang membaca sesuatu yang tertulis di balik wajah tamunya. "Oh," kata Abu Nawas akhirnya, dengan nada yang terdengar seperti orang yang baru saja menemukan sesuatu yang sangat menarik. "Jadi kamu menantunya Tuhan?" "Benar sekali," jawab si lelaki mantap, tidak menyadari bahwa di balik ketenangan Abu Nawas, sebuah rencana sedang disusun dengan sangat rapi. "Baiklah," kata Abu Nawas setelah terdiam sejenak. "Kalau begitu, mari ikut bersamaku. Aku akan mengantarmu ke tempat yang paling istimewa untuk kau menginap malam ini. Tempat yang jauh lebih layak daripada rumahku yang sederhana ini." Si lelaki hampir tidak bisa menyembunyikan rasa gembiranya. Dalam hatinya, ia berpikir ternyata mudah sekali mengelabui Abu Nawas. Rupanya, ia tidak sepintar yang selama ini orang-orang ceritakan. Ia membayangkan sebuah rumah lain milik Abu Nawas, mungkin rumah yang lebih besar, lebih megah, penuh dengan perhiasan dan barang berharga yang bisa ia bawa pergi setelah semua orang terlelap. Maka, dengan langkah ringan dan hati yang sudah menghitung keuntungan, ia mengikuti Abu Nawas berjalan menembus dingin dan gelapnya malam Baghdad. Mereka berjalan cukup jauh, jalanan sepi, suara langkah mereka terdengar jelas di antara sunyi. Si lelaki sesekali mencoba mengintip ke arah mana mereka menuju, sambil terus menyimpan senyum tipis yang ia kira tidak terlihat. Lalu mereka berhenti. Di hadapan mereka berdiri sebuah masjid. Pintunya tertutup rapat, menaranya menjulang tenang ke langit malam. Tidak ada perhiasan berkilau di sana, tidak ada peti harta, hanya batu, kayu, dan keheningan yang khusyuk. "Nah, kita sudah sampai," kata Abu Nawas dengan nada orang yang baru saja menyelesaikan tugas mulia. "Silakan, kamu bisa menginap di sini sepuas hatimu. Pintunya tidak dikunci." Si lelaki memandang bangunan di depannya dengan dahi yang mengerut dalam-dalam. "Ini kan masjid, kenapa kau membawaku ke sini? Bukankah tadi kamu mengaku sebagai menantu Tuhan?" jawab Abu Nawas dengan wajah yang sangat serius, serius sekali,
Justru itulah yang membuatnya terdengar jenaka. Nah, masjid adalah rumah Tuhan. Maka sudah sepantasnya engkau menginap di rumah mertuamu sendiri. Bahkan aku sudah sangat baik hati mau mengantarmu kemari di malam yang gelap dan dingin seperti ini. Sepatutnya kamu berterima kasih." Si lelaki membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi, lalu membukanya sekali lagi. Namun tidak ada kata yang keluar. Sebab tidak ada satupun kata yang bisa mematahkan logika yang baru saja disampaikan kepadanya dengan sangat sopan dan sangat mematikan itu. "Tapi aku maunya menginap di rumahmu, Abu Nawas," katanya akhirnya dengan nada yang sudah kehilangan separuh keyakinannya. Abu Nawas menggeleng dengan wajah yang penuh keprihatinan, seolah-olah ia sedang menolak sesuatu demi kebaikan semua pihak. "Tidak pantas rasanya seorang menantu Tuhan bermalam di rumahku yang biasa ini," katanya. "Apalagi rumahku letaknya berdekatan dengan masjid ini, dengan rumah mertuamu sendiri. Kalau sampai aku mengizinkan kamu tidur di tempatku, sementara rumah mertuamu ada di sebelah sana, aku khawatir mertuamu akan kecewa kepadaku. Dan kamu tentu tidak ingin aku mendapat masalah karena urusanmu, bukan?" Si lelaki terdiam panjang. Rencananya yang sudah disusun dengan begitu percaya diri, kini hancur tanpa suara, seperti pasir yang ditiup angin malam. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Tidak ada celah yang bisa ia masuki. Ia datang dengan senjata berupa kebohongan yang ia kira cerdik. Namun Abu Nawas memungut kebohongan itu dan menggunakannya kembali dengan cara yang jauh lebih cerdik. Maka malam itu si lelaki yang bermaksud merampok terpaksa menghabiskan malamnya di masjid, tidur di atas tikar sederhana dengan seluruh rencananya yang gagal menemaninya hingga fajar. Sementara Abu Nawas berjalan pulang, merebahkan dirinya kembali di atas ranjang dan memejamkan matanya dengan tenang. Ada hikmah yang tersimpan rapi di balik kisah malam yang gelap ini. Kebohongan yang diucapkan dengan percaya diri sekalipun tidak akan pernah bisa mengalahkan kejernihan akal yang digunakan dengan tenang. Si lelaki itu bersenjatakan tipu daya, namun ia lupa bahwa tipu daya yang dilancarkan kepada orang yang berpikir jernih akan memantul kembali kepada si pelemparnya. Dan Abu Nawas tidak mengusir tamunya dengan kasar, tidak mempermalukan, tidak berteriak memanggil tetangga. Ia hanya mengambil perkataan si lelaki itu sendiri, lalu mengembalikannya dengan sangat sopan dan sangat tepat sasaran. Sebab kadang, cara paling elegan untuk menghadapi kebohongan bukanlah dengan amarah, melainkan dengan mengajak si pembohong duduk bersama logikanya sendiri, hingga ia sadar bahwa ia telah terjebak di dalam kata-katanya sendiri. Kisah selanjutnya. Al-Kisah. Ada masa ketika hubungan antara Abu Nawas dan Baginda Raja Harun al-Rasyid bisa digambarkan sebagai berikut. Keduanya saling membutuhkan, saling menghormati, dan saling membuat satu sama lain tidak bisa tidur nyenyak. Pada suatu hari, tanpa sebab yang benar-benar jelas, Abu Nawas dituduh hampir mencelakai sang raja. Entah apa yang sebenarnya terjadi, entah siapa yang memulai cerita itu, namun Abu Nawas sendiri yakin di dalam hatinya bahwa ini bukan kecelakaan yang sesungguhnya. Ini adalah akal-akalan Baginda untuk mencari alasan menghukumnya. Dan sebelum Abu Nawas sempat menyiapkan pembelaan apapun, beberapa prajurit kerajaan sudah berdiri di depan ladangnya. Waktu itu, Abu Nawas sedang mencangkul tanahnya. Musim tanam kentang sebentar lagi tiba, dan ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum bibit-bibit itu bisa ditanam. Namun, para prajurit tidak datang untuk membantu mencangkul. Mereka datang untuk menyeret. Dan diseret itulah Abu Nawas, tanpa penjelasan yang memadai, langsung ke dalam penjara. Di balik jeruji besi yang dingin, Abu Nawas duduk memikirkan dua hal sekaligus. Pertama, bagaimana caranya keluar dari sini. Kedua, siapa yang akan mencangkul ladangnya. Istrinya tidak cukup kuat untuk pekerjaan seberat itu.
Tetangganya semua sedang sibuk dengan urusan mereka sendiri, dan beberapa hari lagi musim tanam tidak akan mau menunggu siapapun, termasuk orang yang sedang dipenjara. Maka Abu Nawas pun memanggil prajurit penjaga. "Tuan," katanya dengan nada yang sopan dan penuh kerendahan hati, nada yang biasanya digunakan orang ketika sedang membutuhkan sesuatu, "bolehkah aku meminjam selembar kertas dan sebatang pensil? Aku ingin menulis surat untuk istriku. Ada rahasia penting yang harus kusampaikan dan tidak boleh ada orang lain yang mengetahuinya selain dia." Prajurit itu mengangguk dan pergi. Namun sebelum kembali dengan kertas dan pensil, ia terlebih dahulu melapor kepada Baginda Raja. Baginda Raja mendengarkan laporan itu dengan telinga yang langsung berdiri. Rahasia. Abu Nawas menyimpan rahasia. "Penuhi saja permintaannya," kata Baginda dengan mata yang sudah mulai bersinar penasaran. "Aku ingin tahu rahasia apa yang selama ini ia sembunyikan." Kertas dan pensil pun diantarkan, dan Abu Nawas menulis suratnya dengan tenang. Isi suratnya kira-kira berbunyi, "Wahai istriku, jangan biarkan siapapun mencangkul di ladang kita. Sebab aku menyembunyikan harta karun di dalam tanah itu. Jaga baik-baik ladang kita, dan jangan ceritakan rahasia ini kepada siapapun." Surat itu tentu saja tidak langsung sampai ke tangan sang istri. Ia terlebih dahulu singgah di tangan Baginda Raja, yang membacanya dengan mata yang semakin membesar. Dari baris ke baris, harta karun disembunyikan di dalam tanah, di ladang Abu Nawas. Baginda Raja tidak membuang waktu. Ia segera memerintahkan puluhan prajuritnya untuk berangkat ke ladang Abu Nawas dengan membawa semua peralatan yang diperlukan, mencangkul setiap jengkal tanah, membalik setiap gundukan, menggali setiap sudut hingga tidak ada yang tersisa. Istri Abu Nawas memandangi puluhan prajurit yang tiba-tiba memenuhi ladangnya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun karena tidak berani bertanya, ia hanya duduk di pinggir ladang sambil menyaksikan tanah suaminya dibalik habis-habisan oleh orang-orang berseragam kerajaan. Menjelang maghrib, para prajurit kembali ke istana dengan tangan kosong dan punggung yang pegal. "Sudah kami cangkuli semua ladangnya, Paduka. Tidak ada apa-apa di sana." Baginda Raja mengerutkan dahi. Namun sebelum ia sempat meluapkan kekecewaannya, seorang prajurit penjaga penjara datang menghadap dengan membawa selembar surat. "Paduka, ini ada titipan surat lagi dari Abu Nawas untuk istrinya." Baginda membuka surat itu, membacanya, dan wajahnya perlahan berubah. Dari bingung menjadi paham, lalu dari paham menjadi merah padam. Isi surat kedua itu hanya singkat. "Wahai istriku, sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang kita tanpa perlu mencangkul lagi." Baginda Raja menghela napas panjang, panjang sekali. Lalu, karena menyadari bahwa mempertahankan Abu Nawas di penjara hanya akan membuka peluang lebih banyak akal-akalan serupa, ia pun memerintahkan agar Abu Nawas dibebaskan. Salah seorang menterinya bertanya dengan heran, "Mengapa Paduka melepaskannya?" Baginda menjawab dengan nada seorang yang baru saja mendapat pelajaran berharga, namun tidak ingin mengakuinya terlalu terang-terangan. Kalau dia terus di penjara sampai musim panen tiba, yang ada nanti malah prajurit-prajuritku yang memanen kentangnya. Sementara dia duduk enak di penjara, menikmati hasilnya. Dan aku yakin dia pasti sudah punya puluhan siasat lagi yang siap dijalankan. Maka Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Ladangnya sudah tercangkul rapi, tinggal ditanami. Namun Abu Nawas tidak sepenuhnya tenang. Ia tahu bahwa kali ini Baginda tidak lagi menunggu alasan untuk menangkapnya. Penjara datang tanpa peringatan, dan ia harus menyiapkan sesuatu yang bisa melindunginya sebelum tangan-tangan kerajaan kembali mengetuk pintunya. Maka Abu Nawas pun membuat pengumuman. Ia membuka praktik sebagai peramal nasib, dan entah karena nama Abu Nawas sudah terlanjur terkenal, entah karena orang-orang memang selalu penasaran dengan nasib mereka sendiri, dalam waktu singkat rumah Abu Nawas menjadi tempat yang paling ramai di seluruh penjuru Baghdad. Orang biasa mengantri,
Orang terkenal mengantri. Bahkan tamu dari negeri seberang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk duduk sebentar di hadapan Abu Nawas dan mendengar apa yang akan ia katakan tentang masa depan mereka. Kabar itu tentu saja sampai ke telinga Baginda Raja, dan Baginda tidak merasa senang. Seorang peramal yang terlalu terkenal bisa berbahaya bagi kestabilan kerajaan. Orang-orang bisa lebih percaya pada ramalan Abu Nawas daripada pada keputusan raja. Pikiran itu sudah cukup bagi Baginda untuk mengambil tindakan. Abu Nawas ditangkap. Kali ini tanpa basa-basi, tanpa tuduhan yang perlu dijelaskan panjang lebar. Dan vonis yang dijatuhkan kepadanya bukan sekadar penjara, hukuman mati. Namun anehnya, Abu Nawas yang mendengar vonis itu tidak tampak pucat, tidak gemetar. Bahkan ketika hari pelaksanaan tiba dan ia digiring ke arah tiang gantungan, ia berjalan dengan langkah yang ringan dan wajah yang berseri-seri, seperti seseorang yang sedang menuju pesta, bukan menuju akhir hayatnya. Baginda Raja yang menyaksikan hal itu merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang salah bila seorang terpidana mati terlihat lebih bahagia dari orang-orang yang menghukumnya. "Hei, Abu Nawas," tegur Baginda akhirnya. "Di saat-saat terakhirmu, kenapa kamu justru terlihat begitu bahagia?" Abu Nawas menoleh kepada Baginda dengan senyum yang hangat dan tulus. Senyum seseorang yang benar-benar tidak menyimpan dendam. "Bagaimana saya tidak bahagia, Paduka yang mulia? Dimanapun saya berada, Baginda selalu setia menemani saya. Sungguh, saya adalah orang yang paling beruntung karena memiliki raja seperti Baginda." Baginda mengernyit. "Apa maksudmu?" "Paduka tentu sudah mendengar sendiri bahwa saya sudah sangat terkenal sebagai peramal yang tidak pernah meleset," kata Abu Nawas dengan nada yang tenang dan meyakinkan. "Nah, menurut ramalan saya yang terakhir ini, 3 hari setelah kematian saya, Paduka yang mulia akan menyusul saya ke akhirat. Kita akan berada di sana bersama-sama. Dan di sanalah saya akan mengadukan seluruh perbuatan Paduka kepada para malaikat yang bertugas. Itulah mengapa saya bahagia, karena pertemuan kita belum akan berakhir di sini." Wajah Baginda Raja berubah dalam hitungan detik. "Prajurit," serunya dengan suara yang berusaha terdengar tegas, namun sedikit terburu-buru, "lepaskan Abu Nawas, bawa dia kembali ke penjara." Abu Nawas kembali ke selnya, dan dari balik jeruji, tidak lama kemudian ia memanggil prajurit penjaga. "Hai, tolong sampaikan kepada Baginda," kata Abu Nawas dengan nada yang penuh keprihatinan, "bahwa kalau saya terus berada di sini terlalu lama, saya bisa jatuh sakit. Dan kalau saya sampai meninggal di dalam penjara ini, Baginda tahu sendiri artinya apa." Prajurit itu menyampaikan pesan tersebut, dan untuk kedua kalinya dalam hari yang sama, Baginda Raja Harun al-Rasyid dibuat gemetar oleh seorang lelaki yang sedang duduk di dalam penjaranya sendiri. Abu Nawas pun dibebaskan. Bahkan Baginda memerintahkan beberapa prajurit untuk mengawal Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan selamat. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memandangi para prajurit pengawal itu dengan wajah yang penuh keharuan yang dibuat-buat, lalu berkata, "Kalian tahu sendiri, beberapa hari ini saya tidak bisa bekerja. Di rumah ini tidak ada makanan. Saya dan keluarga saya tidak tahu harus makan apa. Kalau saya sampai jatuh sakit karena kelaparan dan kemudian meninggal, kalian tahu sendiri apa yang akan terjadi pada Baginda Raja. Tolong sampaikan hal ini kepada beliau." Para prajurit itu yang sudah 2 kali menyaksikan bagaimana wajah Baginda berubah warna setiap kali mendengar kabar tentang kemungkinan kematian Abu Nawas, langsung menyampaikan pesan itu tanpa menunda-nunda. Dan tidak lama kemudian, hidangan lezat dari dapur istana mulai berdatangan ke rumah Abu Nawas setiap hari, cukup untuk seluruh keluarganya, rutin tanpa terputus, atas perintah langsung Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ada yang bilang bahwa Baginda melakukannya karena takut. Ada pula yang bilang bahwa sesungguhnya Baginda melakukannya karena jauh di dalam hatinya yang paling tersembunyi, ia memang sayang kepada Abu Nawas. Dan mungkin keduanya benar sekaligus.
Sebab beginilah hikmah yang bisa kita pungut dari kisah panjang ini. Kecerdasan yang sejati bukan hanya tentang bagaimana mengalahkan lawan. Ia tentang bagaimana membuat lawan sadar bahwa mengalahkanmu justru merugikan dirinya sendiri. Abu Nawas tidak pernah melawan dengan kekerasan. Ia tidak pernah memberontak dengan pedang. Ia hanya terus berpikir, terus menemukan celah, dan terus mengubah setiap sudut sempit yang mengepungnya menjadi jalan keluar yang lapang. Dan di rumahnya yang sederhana, dengan hidangan lezat yang datang setiap hari dari istana raja, Abu Nawas duduk bersama keluarganya dengan tenang. Ladang kentangnya pun sudah siap dipanen. Kisah selanjutnya. Al-Kisah. Di sebuah masa ketika langit dan bumi masih bercakap-cakap dengan lebih akrab dari biasanya, hiduplah seorang nabi yang kekuasaannya melampaui batas yang bisa dibayangkan oleh manusia kebanyakan. Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud, adalah raja yang tidak hanya memerintah manusia. Angin tunduk padanya, binatang mengerti bahasanya. Jin dan setan pun tidak bisa bergerak semaunya selama ia masih berdiri di atas singgasananya. Namun, kekuasaan yang besar tidak selalu berarti hati yang bebas dari kekhawatiran. Dan disinilah kisah ini bermula. Pada suatu waktu, salah seorang istri Nabi Sulaiman sedang mengandung. Kabar tentang kehamilan itu tentu saja adalah kabar yang membahagiakan bagi seisi istana. Namun, kabar itu rupanya tidak hanya sampai ke telinga orang-orang yang bersuka cita. Ia juga sampai ke telinga para setan. Di suatu tempat yang jauh dari cahaya dan jauh dari kebaikan, para setan pun berkumpul. Mereka berbisik-bisik satu sama lain dengan nada cemas yang tidak biasa terdengar dari makhluk-makhluk yang selama ini selalu tampak percaya diri dalam kejahatannya. Bila anak Sulaiman ini lahir dan tumbuh dewasa, kata salah satu dari mereka, maka celakalah kita. Dia akan menguasai kita sebagaimana ayahnya menguasai kita sekarang. Kita tidak akan punya ruang untuk bergerak. Kita harus bertindak sebelum terlambat. Kesepakatan pun tercapai di antara mereka. Anak yang belum lahir itu sudah menjadi ancaman di mata para setan, dan mereka berencana untuk memastikan ia tidak sempat menjadi ancaman yang sesungguhnya. Rencana ini, sebagaimana rahasia yang beredar di antara banyak telinga, akhirnya sampai juga kepada Nabi Sulaiman. Dan disinilah sesuatu yang menarik terjadi. Nabi Sulaiman, raja yang anginnya patuh kepadanya, nabi yang jinnya tunduk kepadanya, justru diliputi rasa takut yang dalam ketika mendengar rencana para setan itu. Ketakutan seorang ayah yang wajar, mungkin begitu, kata sebagian orang. Namun, ketakutan yang berlebihan, terlebih ketakutan kepada makhluk yang sesungguhnya tidak memiliki kekuasaan sejati, adalah sesuatu yang tidak disukai Allah, bahkan ketika yang merasakannya adalah seorang nabi sekalipun. Nabi Sulaiman segera memanggil angin, dan dengan kecepatan yang tidak tertandingi, anaknya yang baru lahir itu dibawa ke atas awan, jauh dari jangkauan setan, jauh dari bahaya yang mengintai. Di sana, di antara gumpalan awan yang putih dan lembut, sang anak akan diasuh dan dijaga. Namun Allah melihat apa yang sesungguhnya mendorong keputusan itu. Bukan ketawakalan, bukan penyerahan diri kepada perlindungan Allah yang sesungguhnya, melainkan ketakutan yang berlebihan kepada para setan, seolah-olah para setan itu memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan kehendak Allah. Dan Allah yang tidak pernah membiarkan hambanya, bahkan hambanya yang paling mulia sekalipun, terjebak dalam kekeliruan tanpa diluruskan, memberikan pelajaran kepada Nabi Sulaiman dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sang anak yang dikirim ke atas awan untuk dilindungi dari kematian, justru meninggal di atas sana. Tubuhnya ditemukan di atas kursi, diam dan tak bergerak, seolah-olah langit sendiri yang menyampaikan pesan bahwa tidak ada perlindungan yang lebih sempurna dari perlindungan Allah, dan melarikan diri dari takdir dengan mengandalkan akal sendiri tanpa sepenuhnya bertawakal kepada Sang Pencipta,
adalah jalan yang tidak akan pernah sampai ke tujuan. Kisah ini dicatat oleh Syekh Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran sebagai perenungan bagi siapapun yang membacanya. Pelajaran yang tersimpan di dalamnya bukan tentang Nabi Sulaiman yang salah sebagai manusia, melainkan tentang kita semua yang kadang lupa bahwa rasa takut yang paling berbahaya bukan rasa takut kepada musuh yang nyata, melainkan rasa takut yang membuat kita berpaling dari keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya pelindung yang sejati. Para setan tidak memiliki kekuasaan mengambil nyawa. Mereka tidak memiliki kemampuan mengubah takdir. Yang mereka miliki hanyalah kemampuan untuk membuat kita takut kepada mereka. Dan ketakutan itulah sesungguhnya senjata mereka yang paling tajam. Adapun kisah yang kedua berlatar di hari yang sama, namun dengan suasana yang sangat berbeda. Bayangkan sebuah lapangan yang luasnya tidak bisa dijangkau pandangan mata. Di atasnya berdiri pasukan yang jumlahnya mencapai jutaan, terdiri dari manusia dan jin, semua dalam barisan yang rapi, semua dalam keadaan siap. Senjata berkilau di bawah matahari. Langkah kaki mereka ketika berbaris terdengar seperti guruh yang datang dari kejauhan. Dan di hadapan pasukan yang luar biasa itu berdiri Nabi Sulaiman. Di dalam hati sang Nabi, sebuah pikiran yang indah mulai tumbuh. Melihat begitu banyaknya prajurit di hadapannya, Nabi Sulaiman terbesit keinginan untuk memiliki lebih banyak lagi. Bukan prajurit dari bangsa lain, bukan prajurit sewaan, melainkan prajurit yang lahir dari darahnya sendiri. Anak-anaknya, penerusnya, orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan, menegakkan kebenaran di jalan Allah setelah ia tiada. Maka, dengan semangat yang menyala-nyala, di hadapan jutaan tentaranya, Nabi Sulaiman mengucapkan sebuah tekad dengan lantang. Demi Allah, malam ini aku akan mengunjungi 99 istriku, dan setiap istri akan melahirkan seorang penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah. Sebuah niat yang mulia, sebuah harapan yang besar, sebuah tekad yang diucapkan dengan sungguh-sungguh. Namun disitulah, tepat di titik itu, seorang malaikat yang mendengar ucapan tersebut segera menegur dengan lembut namun jelas. Wahai Sulaiman, katakanlah, insya Allah. Teguran itu bukan tanpa alasan. Insya Allah bukan sekadar basa-basi yang diucapkan orang ketika mereka tidak yakin akan menepati janji. Ia adalah pengakuan yang tulus bahwa segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan, sekecil apapun, seremeh apapun kelihatannya, hanya akan terwujud bila Allah menghendakinya. Ia adalah pintu yang harus diketuk sebelum seseorang masuk ke dalam rencana apapun. Namun, Nabi Sulaiman pada saat itu sedang disibukkan oleh pemandangan di hadapannya. Jutaan pasukan, semangat yang memuncak, dan tekad yang baru saja diucapkan masih bergema di udara. Kalimat insya Allah itu terlewat begitu saja. Singkat cerita, malam itu Nabi Sulaiman memenuhi tekadnya. Ia mengunjungi semua istrinya satu persatu, dari yang pertama hingga yang terakhir, dengan penuh harapan bahwa pagi-pagi berikutnya kabar kehamilan akan berdatangan dari seluruh penjuru istana. Namun pagi itu dan pagi-pagi berikutnya tidak berjalan seperti yang dibayangkan. Dari 99 istri yang dikunjunginya, hanya satu yang mengandung. Dan bahkan kehamilan satu-satunya itu pun tidak berjalan sempurna. Bayinya lahir dalam kondisi yang tidak lengkap, lemah, dan tidak seperti yang diharapkan. Nabi Sulaiman terdiam menghadapi kenyataan itu. Dan di dalam keheningan, itulah ia memahami dengan sempurna apa yang sebenarnya terjadi. Satu kata, hanya satu kata yang terlupa. Dan rencana yang sudah tersusun dengan begitu matang, tekad yang sudah diucapkan dengan begitu lantang di hadapan jutaan saksi, runtuh tanpa meninggalkan bekas yang berarti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menceritakan kisah ini kepada para sahabatnya, sebagaimana yang tercatat di dalam Sahih Bukhari, dalam bab tentang mencari anak untuk berjihad di jalan Allah. Dan beliau menambahkan sesuatu yang membuat kisah ini terasa semakin dalam maknanya. Seandainya Nabi Sulaiman saat itu mengucapkan insya Allah,
niscaya keinginannya akan terwujud. Setiap istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang prajurit yang tangguh di jalan Allah. Satu kata, insya Allah. Dan segalanya bisa berbeda. Pelajaran dari kisah ini terasa sederhana di permukaan, namun semakin dalam kita renungkan, semakin berat maknanya. Kita hidup di zaman ketika kata insya Allah sering diucapkan dengan ringan, bahkan kadang dijadikan alasan untuk tidak menepati janji. Padahal sejatinya, insya Allah adalah sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa kita sebagai manusia, seberapapun hebatnya, seberapapun matangnya rencana yang kita susun, tidak memiliki kekuasaan atas satu detik pun di masa depan. Bila Nabi Sulaiman, dengan segala kelebihan dan kekuasaan yang dimilikinya, masih perlu mengucapkan insya Allah sebelum membuat rencana, maka siapakah kita yang merasa bisa melangkah ke depan tanpa menyertakan Allah dalam setiap niat dan ucapan kita? Insya Allah bukan tanda kelemahan, ia adalah tanda kebijaksanaan, tanda bahwa seseorang sudah cukup dewasa untuk memahami di mana batas kekuasaannya sendiri berakhir dan di mana kekuasaan Allah yang sesungguhnya dimulai. Wallahu a'lam bisyawab. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.